Mari kita lihat kembali betapa anak-anak kita mampu menjadi teladan bagi yang tua. Mereka tidak pernah surut langkah. Mereka adalah cerminan semangat yang tidak mudah kalah. Jadi tak elok jika kita pesimistis. Kemudian hanya berdiam diri dan menjadi apatis. Karena bibit-bibit anak bangsa tersebar meluas di seantero Nusantara. Lalu Muhammad Hairazak Al-Hafizi. Dia biasa disapa dengan Hafizi. Pelajar kelas 1 SMP di Pondok Pesantren Baitul Quro Wal Ghofar Lombok ini didapuk menjadi juara 1 Hafiz Al-Quran se-Asia Pasifik yang digelar di Jakarta pada April 2016. Dia berhasil menyingkirkan 150 peserta dari 25 negara lainnya di ajang yang digelar oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam kompetisi ini, Hafizi lolos menjadi pemenang menghafal Quran kategori 10 juz. Sudah hadir di studio Mata Najwa lalu Muhammad Hairul Razak Al-Hafizi dan ayahanda lalu Muhibban. Selamat malam, Assalamualaikum Hafizi. Waalaikumsalam Pak Muhibban, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sudah sejak kapan belajar menghafal Al-Quran, Hafizi? Mulai belajar menghafal Al-Quran dimulai dari kelas 3. Sehari bisa latihannya berapa banyak, berapa lama? Yang dihafal. Yang dihafal? Kalau awal-awal kan baru dari seayat, 2 ayat, 3 ayat. Alhamdulillah sekarang bisa 2 lembar. Cita-cita mau jadi apa, Hafizi? Insya Allah Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram. Jadi biasanya kalau kemudian dalam kompetisi Hafiz itu biasanya dibacakan penggalan ayat, kemudian nanti dilanjutkan seperti itu ya Pak Iban. Biasanya seperti itu ya. Seperti halnya biasanya kalau di kompetisi-kompetisi hanya saya akan bacakan penggalan ayat sedikit saja dan nanti kemudian Hafiz yang melanjutkan. Seperti itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zarru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Masya Allah, kita kasih tepuk tangan luar biasa indah, merinding. Katanya pendidikan adalah hak segala bangsa. Ya, jangan jadikan ini sebagai jargon semata. Berjuta potensi mestilah tidak disia-siakan sebatas janji. Apa gunanya berkeluh kesah? Bukankah lebih baik kita mengikuti mereka yang selalu bersemangat dan pantang menyerah? Karena urusan masa depan negeri sesungguhnya bergantung pada diri kita sendiri.
Sudah hadir di Mata Najwa, Menteri pertama perempuan dari Papua, Yohana Susana Yembise. Selamat malam, Bu Yohana. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga Yohanes Surya yang tak pernah letih berburu anak Papua untuk dididik menjadi juara dunia. Selamat malam, Pak Yohanes. Dan ada dua mutiara Papua di studio Mata Najwa malam hari ini. Ada Ayu Prima Milenia Rogi dan Alfionita Kogoya. Selamat malam, Nita. Selamat malam, Ayu. Bicara soal Papua, saya mau ke Ibu Yohana dulu. Saya ingin tahu arti Papua, tanah kelahiran, untuk seorang Yohana Yembise. Apa itu? Bisa gambarkan ke kami. Papua itu adalah satu tanah bagaikan raksasa yang sedang tidur dan tinggal tunggu dibangunkan saja. Orang-orangnya atau masyarakatnya adalah berambut keriting dan hitam kulit. Jadi ada lagu seperti hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Luar biasa. Prof. Yohanes, kenapa Anda fokus sejak awal tahun 2000-2002, Anda sudah ke Papua, datang untuk mencari mutiara-mutiara yang belum terpoles. Kenapa Papua? Karena itu daerah yang sama sekali tidak tersentuh gitu. Jadi dan juga daerah yang dianggap paling terbelakang. Nah ini merupakan satu tantangan bagi saya. Bahwa kalau saya bisa tanganin anak-anak dari daerah yang dianggap paling terbelakang, maka saya pikir kita bisa bantu daerah-daerah lain juga gitu loh. Dan kenyataannya yang orang anggap itu daerah yang paling terbelakang dan orang-orang yang dianggap terbelakang ternyata tidak begitu gitu. Misalnya di sini ada Ayu ya. Ayu ini kan menang lomba Olimpiade Matematik tingkat Asia dapat emas gitu loh. Nah kemudian juga Nita. Nita ini dia asalnya dari Induga, tapi dia bisa dapat medali perunggu di Beijing gitu. Mereka ini uniknya gini, mereka sekarang masuk kelas jenius, sekolah jenius ya. Siapa yang matematika paling hebat? Dua anak ini. Dua anak ini paling Ya, hebat? Waduh. paling hebat di kelas itu. Gitu. Nah. Saya ingin tanya, adik-adik cita-citanya apa? Nita cita-citanya apa? Ingin jadi dokter tapi sekaligus meneliti. Meneliti, dokter yang Iya. juga peneliti. Mau meneliti apa Nita? Indonesia itu kan sangat kaya ya, apalagi di daerah saya kan pegunungan. Jadi saya ingin meneliti sesuatu dan menghasilkan kayak dalam proses penyembuhan supaya daerah saya itu tidak tertinggal. Tidak tertinggal. Iya. Jadi nanti kalau sudah jadi dokter tetap mau pulang ke Papua, tetap Iya, membangun di Papua. tetap mau Ayu pulang. mau jadi apa Ayu kalau besar? Ya, aku juga menjadi peneliti. Mau jadi peneliti juga? Di bagian maritim gitu, kelautan. Maritim dan kelautan. Iya.